Halo semuanya, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang nilai budaya dan perilaku konsumen. Sebelum mulai ke videonya, perkenalkan nama saya Melody Sabrina dan ada rekan saya Alik Ananda, Nazwa Nurul, dan Putri Anissa. Di sini saya akan membahas mengenai dinamika budaya dan dampaknya terhadap perilaku konsumen. Nah, pertama-tama, mari kita pahami apa sih itu budaya. Budaya bukan hanya soal pakaian tradisional atau makanan khas aja nih, tapi mencakup seluruh nilai, norma, adat, seni, lembaga sosial, bahkan cara berpikir dan prioritas bersama yang dianut oleh suatu masyarakat. Lalu, mengapa sih budaya itu penting dalam perilaku konsumen? Karena budaya mempengaruhi bagaimana seseorang memilih produk, cara mereka berbelanja, sampai bagaimana mereka merespon iklan. Misalnya, di Amerika Serikat, iklan makanan cepat saji sering menekankan efisiensi waktu, sementara di Jepang lebih fokus kepada kualitas bahan. Nah, namun, budaya bukanlah sesuatu yang statis. Ia selalu berubah, baik karena perkembangan teknologi, pergeseran demografi, maupun pengaruh budaya lain. Itulah sebabnya pemasar harus peka. Jika tidak, mereka bisa kehilangan peluang pasar atau gagal memenuhi harapan konsumen yang terus berkembang. Contoh nyatanya itu adalah meningkatnya permintaan akan produk ramah lingkungan seiring naiknya kesadaran akan isu lingkungan. Nah, mari kita bahas lebih dalam dinamika ini dan bagaimana sih dampaknya terasa dalam dunia pemasaran modern saat ini. Cultural learning atau pembelajaran budaya. Yang pertama, bagaimana kita belajar budaya dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu formal learning atau pembelajaran formal, diajarkan langsung oleh orang tua atau guru. Selanjutnya ada informal learning atau pembelajaran non-formal, meniru perilaku orang lain. Dan yang terakhir ada technical learning atau belajar dengan teknologi, belajar lewat media, sekolah, dan internet. Enculturation versus acculturation atau pembudayaan versus akulturasi. Enculturation yaitu belajar budaya sendiri. Acculturation belajar budaya lain seperti ketika kita pindah ke negara baru. Yang kedua, peran pemasaran. Media, iklan, dan merek menyebarkan nilai budaya ke konsumen. Contohnya, sosial media mempengaruhi gaya hidup dan nilai anak muda. Studying cultural values mempelajari nilai budaya. Yang pertama, bagaimana marketer atau pemasar mempelajari nilai budaya. Konten analisis atau analisis konten menganalisis pesan iklan, artikel, atau gambar. Contoh, konten analisis atau analisis konten menganalisis pesan dalam iklan sabun dari dua merek berbeda untuk melihat nilai apa yang mereka tonjolkan. Misalnya kebersihan keluarga versus kesegaran kulit. Selanjutnya ada field observation atau observasi lapangan, mengamati perilaku nyata masyarakat. Contohnya, mengamati perilaku mahasiswa di kantin kampus untuk melihat bagaimana mereka berinteraksi saat istirahat. Dan yang terakhir ada value surveys atau mengukur nilai. Survei seperti Rockage Value Surveys yang mengukur nilai terminal atau tujuan hidup dan instrumental cara mencapai tujuan. Contohnya, survei pada karyawan sebuah perusahaan untuk mengetahui apakah mereka lebih menghargai nilai keamanan kerja, nilai terminal, atau nilai kreativitas dalam bekerja atau nilai instrumental. Mengapa ini penting? Memahami nilai-nilai ini membantu perusahaan menciptakan pesan dan produk yang cocok dengan konsumen target. Nilai budaya inti dan aplikasi pemasaran. 1. Apa itu nilai budaya inti? Nilai budaya inti adalah nilai-nilai mendasar yang dianut luas dalam masyarakat dan berpengaruh besar terhadap perilaku konsumsi. 2. Contoh nilai budaya inti di Amerika dan bisa disesuaikan ke budaya lokal. Yang pertama ada achievement and success, menekankan pencapaian pribadi atau bisa dibilang nilai keberhasilan status. Contoh, beli mobil mewah ataupun membeli tas branded. Contoh selanjutnya adalah time and activity, aktif dan produktif, efisiensi and practicality, menyukai solusi praktis agar lebih menghargai waktu dan aktif. Contohnya, pakai layanan cepat seperti Gojek ataupun drive-thru. Contoh selanjutnya adalah progress, yaitu suka hal yang inovatif. Contohnya pakai HP terbaru, coba aplikasi baru. Selanjutnya ada comfort and pleasure, menikmati hidup nyaman. Contohnya staycation di hotel ataupun pesan makanan online. Adapun individualism and conformity, yaitu menjadi diri sendiri, tapi juga ingin diterima kelompok. Contohnya, seorang remaja memilih gaya pakaian streetwear untuk mengekspresikan dirinya.
tetapi tetap mengikuti tren hypebeast agar diterima teman-temannya. Ini menunjukkan ketegangan antara ingin beda dan ingin diterima. Adapun contoh selanjutnya yaitu freedom of choice, kebebasan memilih. Contohnya, konsumen memilih smartphone dari berbagai merek, Samsung, iPhone, Oppo, dan membandingkan fitur dan juga harga sebelum membeli. Ini menunjukkan bahwa konsumen menghargai kebebasan dan tidak mau dibatasi hanya satu opsi. Selanjutnya ada humanitarianism, membantu orang lain. Contohnya membeli produk lokal yang sebagian keuntungannya didonasikan untuk korban bencana alam. Konsumen tidak hanya peduli fungsi produk, tapi juga dampak sosialnya. Adapun contoh selanjutnya yaitu youthfulness, tetap muda dan energik. Contohnya, orang dewasa mengikuti challenge TikTok atau memakai skincare anti-aging. Mereka tidak hanya ingin terlihat muda, tapi juga merasa relevan dan dapat diterima oleh generasi muda. Selanjutnya ada fitness and health, yaitu menjaga kesehatan. Contohnya, masyarakat memilih produk makanan organik meskipun lebih mahal demi menjaga kesehatan jangka panjang. Nilai kesehatan mengalahkan pertimbangan harga atau kepraktisan. Selanjutnya ada environmental concern, yaitu peduli terhadap lingkungan. Contohnya menghindari plastik sekali pakai, memilih produk dengan kemasan ramah lingkungan meski lebih mahal. Konsumen mau mengorbankan kenyamanan atau praktis demi prinsip menjaga lingkungan. Kesimpulannya, budaya sangat memengaruhi perilaku konsumen karena membentuk nilai dan prioritas mereka. Konsumen belajar budaya lewat berbagai cara, dan pemasar atau marketer harus memahami nilai budaya inti untuk menciptakan produk dan pesan yang tepat. Pemasaran yang sukses mengikuti perubahan budaya dan memenuhi kebutuhan konsumen secara relevan. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan.